Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sahrul siyam sahrul mubarak. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, masih diberi kesempatan bernafas, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki amal kita sebelum menghadap kepadanya. Dan insya Allah 5 hari lagi lebih kurang kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita wabalikna Ramadan, masukkan kita ke dalam bulan Ramadan yang akan datang ya. Boleh jadi ini Ramadan terakhir kita, maka insya Allah mari kita jadikan Ramadan terbaik kita pada Ramadan tahun ini. Bapak Ibu sekalian, kita sambung kajian kita Ma'rifatullah. Pada pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan, menerangkan kepada kita Ma'rifatullah Al-Mu'min Al-Muhaimin yang keempat, yang kelima ya kalau nggak salah. Al-Mu'min Al-Muhaimin. Baik, sama-sama kita baca basmalah untuk memulai acara kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah Allah izinkan kita berinteraksi kembali. Mohon maaf pekan lalu saya masih safar ya. Mari kita mulai kajian kita dengan baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kita masuk sekarang ke nama Allah Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Ini dua pasang nama yang sangat berkaitan sekali. Sebagai nama Allah, kata Mu'min, Muhaimin, hanya muncul sekali dalam Al-Quran dan surat Al-Hasyr. Maka ini nama yang lumayan unik lah. Munculnya kok sekali. Tapi secara penggunaan dalam konteks lain, di dalam Al-Quran ketemu berkali-kali, tapi bukan sebagai nama Allah. Apa arti dari kata Al-Mu'min? Al-Mu'min seperti kita sebut orang beriman. Tapi jika Allah disebut bernama Al-Mu'min, itu bisa berarti yang lain. Apa itu? Yang memberikan keamanan. Berikan rasa aman di dalam diri. Jadi Al-Mu'min jika disebutkan sebagai salah satu nama Allah Ta'ala, kita dapat katakan Al-Mu'min artinya alladzi yu'til aman, yang memberikan rasa aman ke dalam diri kita semua. Nah, ini disebut dengan Al-Mu'min. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata memberikan aman ini lebih banyak dipilih oleh ulama-ulama kita untuk menjelaskan makna dari al-mu'min ya. Nah, berdasarkan itu semua saya juga mengartikan ya, bahwa al-mu'min ini at-ta'min al-salim lima fihi minal iqbal wal qabul. Yang memberikan rasa aman, jaminan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Mu'min ini Allah menyebut dirinya dengan sebutan nama yang Allah memberi nama itu kepada hamba. Kita dipanggil Allah sebagai ayyuhallazina amanu. Ayyuhal mu'minun. Ya, wahai orang beriman, mukmin. Nah, lalu Allah menyebut dirinya juga dengan mukmin.
apabila kita percaya kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan rasa percaya itu di dalam diri, sehingga rasa percaya itu menghasilkan rasa tenang. Ketenangan itulah yang kemudian disebut al-mu'min. Allah yang memberikan keamanan, ketenangan, kedamaian dalam hati. Nah, ini yang diartikan dengan nama al-mu'min. Ya. Maka Imam Az-Zarruq mengatakan, man arfa annahu shadiq fi wa'dihi wal musaddiqu liman syaa ma yasha' min ibadihi lam yaskun fi tasdiqihi li ghairi. Orang yang sudah mendapatkan nur al-mu'min dalam dirinya, maka orang itu akan hanya percaya kepada janji Allah dan tidak banyak berharap kepada selain Allah. Maka Bapak Ibu, tidak usahlah disesali, kok di dunia ini kita begini ya, kok kita hidup di negara begini ya, kok kita punya pemimpin begini, emang begini, dunia itu begini. Gak usah kemudian dibesar-besarkan, ya lelah kita hidup kalau kita kemudian menyesali kenapa dunia begini. Mungkin secara duniawi masih enakan sekarang daripada zaman-zaman kita dahulu, Orde Baru misalnya. Tapi karena dasar kita suka ngeluh, tidak memahami kata al-mu'min, akhirnya apa aja kita keluhkan. Jadi orang-orang yang al-mu'min, yang ada nur al-mu'min, nama Allah al-mu'min itu masuk ke dalam dirinya, orang ini tidak akan mengeluh terhadap kepayahan yang dia alami atau apapun. Ya sesusah-susahnya Bapak Ibu sekarang masih enak kok. Terus susah itu di mana? Susah itu karena dapat postingan-postingan yang tidak enak dari orang, lalu masuk ke alam bawah sadar kita ikut-ikutan berpikir seperti itu. Maka saran saya Bapak Ibu, di umur yang begini, udahlah, nggak usah baca-baca posting-postingan di WA yang nggak jelas itu. Bacalah Al-Quran, bacalah hadis, bacalah zikir, pahami tafsir Al-Quran, itu lebih afdal daripada kemudian menjadi pembaca WA. Nggak dapat pahala. Malah kalau tidak sahih, tidak benar, malah dapat bencana kita cerita. وتقرب بهذا الاسم تعلقا أن تطمئن له فيما يبقي وما يضر. Orang kalau sudah mendapatkan nur dari nama al-mu'min, maka orang ini akan merasakan tenang. Nah, ini faedah yang kedua. Merasakan damai hatinya, baik terhadap hal-hal yang dia tinggalkan atau terhadap masa depan yang akan dihadapi. Pertanyaannya gini ya, jadi Allah itu al-mu'min, yang maha percaya, maha memberi aman. Kita percaya nggak sebenarnya kepada Allah? Allah kalau ciptakan kita, lalu Allah memberikan jaminan buat kita. Percaya nggak? Mungkin nggak Allah itu setelah menciptakan manusia, kemudian Allah membiarkan manusia? Kan nggak mungkin. Nah, nurul mu'min ini sekarang yang saya rasa krisis di kalangan umat, sehingga umat kita ini lebih banyak mendengarkan kata-kata dari orang lain daripada kata-kata yang ada dalam dirinya sendiri. Kak Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau salah satu imam ahli ma'rifat di zamannya, guru dari Imam Izzuddin bin Abdus Salam, dan guru dari ulama-ulama hebat ya. Beliau mengatakan, la tanshur ilmak lisaddikakan nas. Kamu tidak perlu menyebarkan ilmu, menyampaikan, merepost, memposting pengetahuanmu supaya orang membenarkanmu, supaya orang melike kamu, supaya orang menyenangi kamu. Tidak, nggak perlu. Wansyurhu lisaddikakallah. Kalau kamu mau mengajarkan ilmu, niatnya supaya Allah menerima kamu sebagai orang yang benar dan percaya. Saya yakin Bapak Ibu ini ada yang Allah izinkan untuk menjadi penceramah, baik penceramah di skala masjid, ya, ataupun sudah di komunitas sendiri, atau ada yang hobinya memang nge-share tulisan. Kita bukanlah mengajar dan memberikan sharing-sharing itu supaya kita dipercaya orang.
Maka nanti kalau orang nggak percaya kita nggak sedih-sedih amat. Secara manusiawi kita sedih. Tapi secara rohani, yang mendapatkan nurul mukmin, kita biasa-biasa aja. Yang penting Allah percaya kita. Ya, itu yang dikatakan oleh beliau, Al-Imam Abul Hasan Asy'adzili. Jadi orang-orang yang sering membaca nama Allah Al-Mu'min dari surat Al-Hasyr ayat 23, itu akan muncul kedamaian di hatinya, kepercayaan dalam pikiran. Ya. Nah, ini bagusnya Bapak Ibu, kalau lagi ada rasa takut, ya bacain banyak-banyak, ya 100 kali, 100 berapa kali, itu baca aja banyak-banyak berulang. Ya Allah, ya Mu'min, ya Allah, ya Mu'min. Kalau ada perasaan rasa takut ya muncul, coba wiridkan ini. Insya Allah berikan kedamaian sampai dapat. Jadi jangan cuma berhenti di satu angka, kok ada pendapat ya. Bacanya pelan-pelan, bacanya santai, tidak mengejar target angka sekian. Bacanya dengan 2 nama. Ya Allah, ya Mu'min, ya. Wahai Allah yang percaya, yang maha percaya, yang maha memberikan keamanan. Baik. Ini nama setelah ini, nama yang agak mirip dengan Al-Mu'min, tapi ini dari bahasa Armenia, bahasa tua sebelum bahasa Arab. Bahkan boleh disebut induk dari bahasa Semit. Bahasa Semit ini kan bahasa Arab, bahasa Suryani, dan bahasa Ibrani. Ibrani yang dipakai hari ini oleh orang-orang Yahudi, Aramaik, Suryani sekarang cuma beberapa wilayah yang menggunakannya di Suriah, cuma 3 kampung ya. Sekarang kita masuk ke Al-Muhaimin. Muhaimin ini dari bahasa sana, sampai hari ini masih digunakan oleh dalam bahasa Ibrani. Artinya mirip dengan Al-Mu'min, tapi ada tambahan. Al-Mu'min berarti Asy-Syahid, yang maha menyaksikan. Yang maha menyaksikan, yang maha melihat, yang maha memperhatikan gerak-gerik kita, ini disebut dengan Asy-Syahid atau Al-Muhaimin. Nah, ini berdasarkan ada beberapa ayat, misalnya di surat Al-Maidah ada lafaz di ayat 48-nya muhaiminan alaih. Muhaiminan alaih disebutkan yang menyaksikan atau yang memperhatikan. Nah, orang-orang ketika menyebutkan kata muhaimin, ini jangan ingat muhaimin salah satu pemimpin partai ya, tapi muhaimin ini dapat diartikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyaksikan, memperhatikan, dan menjamin hamba-hambanya. Memperhatikan, menyaksikan, dan menjamin hamba-hambanya. Itulah makna dari muhaimin. Saya masih ingat waktu dulu zaman-zaman awal-awal reformasi, orang-orang sibuk demo, kami kemudian, waktu itu demonya bukan demo Soeharto, tapi demo terhadap wali kota di Payakumbuh dulu ya. Saya, orang-orang pada ke arah kota, saya keluar dari kota dengan teman saya, Ustadz Hanan, sekarang salah satu pengurus MUI di Sumatera Barat. Kita kemudian pergi ke pelosok, nggak pelosok-pelosok amat, mendatangi salah satu wilayah yang di situ ada ulama namanya Abuya Hasan Basri. Jadi ketika sampai di sana, biasa anak muda itu kan ingin mencari ketenangan. Makanya ada yang mencarinya dengan jalur kegelapan, maksiat, ada yang jalur ketaatan ilmu. Nah itu, kebetulan waktu itu, alhamdulillah kami mencarinya dengan jalur ilmu. Datang ke sana, ya saya dan sahabat saya itu kemudian curhat mengenai galaunya diri kami, lalu Abuya Hasan Basri mengatakan, kamu sering-sering baca ya Allah ya Muhaimin. Kenapa? Ini bisa menenangkan hatimu. Ya. Tapi waktu itu beliau tidak menjelaskan maknanya apa Muhaimin. Karena patuh itu kita amalkan aja. Ya. Nah, Muhaimin. Jadi Muhaimin itu nama Allah Ta'ala yang menyaksikan,
yang memperhatikan dan memberikan garansi kepada keamanan kita. Ya. Inilah Al-Muhaimin. Lalu apa kata beliau? Tanbih, man 'arafa annahu al-muhaimin khada'a tahta jalali wa raqabahu fi kulli ahwal. Orang yang mendapatkan rasa nur daripada al-muhaimin ini, maka dia akan merasakan tunduk di bawah keperkasaan Allah SWT dan merasa diperhatikan gerak-gerik ahwalnya, keadaannya. Kita kalau dulu masa-masa masih remaja merasa diperhatikan oleh seseorang yang kita segani, kita akan berbuat sebaik-baik mungkin. Misalnya di kelas dulu, kelas sekolah, memorinya masih ada yang ke sana. Ketika masa-masa kecil, terus merasa diperhatikan oleh seorang guru. Nah, kalau gurunya penyayang, kita jadi salting. Kalau gurunya agak tegas, kita jadi ketakutan. Nah, inilah yang dirasakan oleh orang yang dapat nur al-muhaimin di qalbi. Wa raqabahu fi kulli ahwal. Maka dia pun berintayan-intayan, melirik-lirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin memperhatikan Allah sebenarnya hendak mengatakan apa saat ini. Allah hendak menginginkan apa saat ini. Ya. Ini sudah Ramadan kedua, ya. Sebelumnya kita awalnya kena pandemi, sebelum Ramadan dulu bulan Maret, dan sekarang udah masuk ke Ramadan yang kedua, kita memasuki masa pandemi ini. Semoga dengan nur al-mu'min dan nur al-muhaimin, Bapak Ibu merasakan kedamaian di hati. Ajal Allah sudah tentukan, kita tidak usah merisaukan itu. Kita serahkan saja kepada Allah, kita berharap saja semoga nama-namanya masuk ke dalam diri kita, nur-nurnya menyebar dalam jiwa kita, dalam kolbu, dalam ruh kita, sehingga siap kapan saja. Ya. Lalu bagaimana cara kita berinteraksi dengan nama ini? Kata Imam Zarruq, antakuna anta muhaiminan lahu ala nafsik. Engkau mencoba melakukan hal yang sama ke dalam dirimu. Menyaksikan, memperhatikan, ya. Lalu kemudian kita merasakan dilirik, diintai, akan dihisab, gitu ya. Maka beliau mengatakan bi antuhasibaha wa turaqibaha. Maka engkau berinteraksi dengan nama ini dengan cara menghisap dirimu sendiri. Apa yang kurang dariku hari ini? Secara fisik mungkin amal kita oke, bagus, secara zahir. Secara batin bagaimana? Apakah emosi masih banyak dalam diri? Nah, ini diistighfarkan tiap hari. Udah selama ini Bapak Ibu menikah, pasti ada satu sifat karakter buruk yang masih belum hilang sampai saat ini. Nah, ini coba dihisap. Nah, berarti orang ini sudah dapat nurul muhaimin. Sebelum kita nanti dihisap di alam sana, hisaplah sebelum itu. Biar nanti dihisap di sana itu cuma formalitas, ya. Wa turaqibahu fi kulli amriha. Lalu engkau mencoba mengawasi apa gerak-gerik di dalam dirinya. Ya. Bi'annahu la takhfa alaihi khafiyah. Kenapa? Karena Allah itu tidak ada sesuatu pun yang luput darinya, meskipun tersembunyi. Meskipun itu ada dalam diri saya, mungkin pasangan saya sendiri nggak lihat. Tapi gerak-gerak kesombongan itu, misalnya emosi itu atau suzon itu ada dalam diri. Nah, ini kita hisab, kita bersihkan, kita istighfarkan. Maka istighfar itu Bapak Ibu ada istighfar zahir, dosa zahir. Insya Allah Bapak Ibu dosa zahirnya nggak terlalu banyak lah. Mungkin kenanya di dosa batin. Dosa batin ini dosa yang ada pada kalbu, dosa yang ada pada pikiran. Pikiran yang melayang, pikiran yang banyak pikiran, yang tulul amal, banyak angan-angan.
kemudian di kolbu perasaan merasa lebih dari orang, perasaan merasa benar, nah ini bahaya ini ya. Atau perasaan terakhir, kok Allah memasukkan kita ke zaman seperti sekarang, lalu kita mengatakan, kenapa ya Allah tega banget menakdirkan kita seperti hari ini. Nah, ada perasaan-perasaan merasa jatuh gitu, merasa kayaknya hidup ini nggak nyaman. Ini hati-hati Bapak Ibu, orang yang seperti ini, yang galau begini, padahal umurnya sudah bertambah terus, itu tidak mendapatkan nama Allah di dalam qalbunya Al-Muhaimin. Maka saya menyarankan Bapak Ibu setiap pagi dan sore tidak lepas dari 3 ayat dari surat Al-Hasyr. Ya huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal Azizul Hakim. Ayat ini kalau dibaca versi Imam Abu Daud, Allah akan kirim 70.000 malaikat yang memelihara ayat ini membersamai kita. Baca pagi, kita dijaga Allah sampai sore. Dibaca sore, Allah jaga kita sampai pagi. Ya. Lalu saya ingat-ingat lagi, kenapa ya guru saya dulu nyuruh kita membaca Al-Muhaimin. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang mengalami hafalan yang rusak. Imam Surawardi mengatakan, man dawama alaihi qawiya hifzuhu wa dhahaba nisyan. Orang yang mendawamkan baca zikir, ya Allah, ya Mu'min, ya Muhaimin, baca ya Muhaimin, itu nanti akan ada faedah di kolbunya. Apa itu? Kuat zakirah atau memorinya. Kenapa? Nanti bukan kita yang akan menjaganya, tapi yang menjaganya Allah. Nah, di situ saya kemudian termangguk-mangguk, kenapa? Oh, ternyata ini rahasia dari beliau. Jadi biar kami itu tidak galau, satu. Yang kedua, karena pelajar, supaya tidak gampang lupa dalam ngaji. Selain menulis, selain dengarkan recordnya, tapi secara batin harus ada backup. Nah, inilah backup hafalan secara batin. Ya Allah ya Mu'min, ya Allah ya Muhaimin. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, siapa yang ingin mendapatkan nur dari Al-Muhaimin, maka bacalah setiap pagi, setiap sore, lalu difahamkan dalam dirinya, Allah yang maha menyaksikan, Allah yang maha memperhatikan kita, dan Allah maha mengawasi gerak-gerik kita. Semoga dengan menyebutkan dan mengenal 2 nama ini, kita merasa lebih aman hidupnya. Terakhir saya ingin mengatakan, bukankah Allah itu sudah memberikan jaminan kepada kita ketika kita masuk ke dunia? Karena jaminan itu sudah ada, Allah pemberi jaminan itu, inilah namanya Al-Muhaimin. Allah yang memberikan keadamaian, keamanan itu, inilah namanya Al-Mu'min. Jika saya dan Bapak Ibu percaya kepada Allah, maka tidak usah lagi percaya kepada selain Allah. Dengan begitu, nggak usah lagi galau dengan berita-berita. Allah sudah jamin kita. Ya. Insya Allah Ta'ala. Kira-kira begitu Pak Mas. Allahu Ta'ala alam. Silakan kalau ada yang mau. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Ini banyak yang sebelumnya belum saya dengar nih Ustadz ya. Tadinya waktu belajar ini Asmaul Husna, Al-Muhaimin artinya maha memelihara gitu Ustadz. Betul juga itu ya, yang maha memelihara. Iya, memelihara, tapi itu hanya salah satu makna. Salah satu. Karena kalau memelihara, bedanya apa dengan Al-Hafiz? Al-Hafiz juga memelihara. Iya. Nah, maka Al-Muhaimin ini lebih umum, lebih mencakup daripada Al-Hafiz, memelihara. Jadi maknanya tadi 3 itu Pak. Di dalam ya. Menyaksikan, memperhatikan, dan menjamin. Mengawasi dan menjamin. Jaminan itu kan memelihara yang
Ya, yang lebih dalam ya. Kira-kira begitu. Baik, Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kalau kita resapin artinya betul-betul menyelusup di hati kita, terus kita bazikirkan, Masya Allah, ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ingin memperdalam atau bertanya kepada Ustadz, silakan di unmute ya, mic-nya masing-masing. Siapa nih? Silakan. Sepertinya udah Marnelis ya. Silakan udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lalu Ustaz, apa yang dibilang Pak Mas tadi itu memang dilihat kalau kita lagi belajar atau mengikuti hafalan Asmaul Husna, banyak kata-kata yang hampir bersamaan atau yang kita malah tidak ngerti. Apakah benar bahasa Arab itu begitu tingginya atau begitu hebatnya mengenai apa namanya maknanya? Ya, mengenai maknanya, sehingganya bangsa-bangsa lain atau bahasa-bahasa lain dunia ini belum tentu bisa menerjemahkan secara pasti bahasa Arab yang keluar itu. Apakah benar begitu? Bagaimana Ustaz? Ya, itu kalau kita mau melebih-lebihkan. Jadi kalau mau melebihkan bahasa Arab, membahas Arab begitu. Tapi ungkapan begitu juga ada makna lain tersembunyi. Jangan-jangan yang berbicara itu emang nggak ngerti gitu. Ya, tapi kalau saya, kalau memang dia maknanya luas, pasti ada bagian tertentu yang bisa diambil yang menjadi inti. Nah, itu kemudian Allah berikan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi ketika Allah sudah memilihkan satu lafaz, berarti sudah ada makna clear di dalamnya. Tinggal kita ambil yang clear-nya itu. Nah, dan memang benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Tapi Al-Quran itu kan lebih tua dari Arab itu sendiri. Ya. Maka wajar kemudian pemahamannya tidak boleh hanya sebatas Arab. Pemahamannya harus memahami tentang kemahaagungan Allah yang memilih bahasa Arab. Allah, ya. Jadi bahasa Arab itu turunan dari bahasa Aramaik, sebut Semit. Semit ini Arab, Yahudi, Suria. Nah, lahirlah di Arab itu bahasa Arab, di Yahudi ini bahasa Ibriu, Ibrani, di dalam bahasa Suria namanya bahasa Aramaik Suryaniyah. Nah, itu ke atas tuh bahasanya bahasa Aramaik. Itulah dulu bahasanya Nabi Idris, Nuh, ya. Bahkan itu bahasanya Nabi Adam alaihissalam dulu bahasa ini. Jadi kalau kita lihat kisahnya Nabi Isa ketika, tapi itu bukan Nabi Isa yang kita yakini ya, ketika hendak disalib, itu dia mengatakan lima sabaktani. Orang Arab tuh ngerti Pak arti itu. Itu ilah. Orang mereka nyebutnya atau Allahumma. Lima sabaktani itu bahasa Arab dipahami, bahasa Ibrani pun orang paham. Lima sabaktani, lima taraktani. Kenapa engkau meninggalkan? Kita kalau lihat loh kok sama ya, kok mirip. Apa yang ternyata bahasa ini induknya sama. Nah, dan Allah memilih bahasa Arab. Kenapa? Bahasa Arab itu bahasa paling udik kalau bahasa Arab dulu. Bahasa udik ini kan bahasa unik. Bahasa yang nggak pernah terkotori oleh politiknya orang berpolitik dari Persia atau Romawi. Bahasanya masih murni. Karena bahasanya murni, Allah pilihlah bahasa Arab. Orang-orang Arab Badui itu kan polos-polos. Ada yang baiati, ada yang macam-macam. Sehingga Allah memilih bahasa ini karena bahasanya masih murni,
jika boleh disebut bahasa Aramaik lama itu kemurniannya ada dalam bahasa Arab. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih, Ustaz. Baik. Izin, Pak Maswar. Ya, silakan Ibu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, saya mau tanya mengenai surat Al-Hasr 59 itu. Kalau sebagai seorang ibu tuh biasanya kalau subuh itu banyak urusannya, Ustadz. Kalau misalnya ya dalam sholat saya sudah masukkan salah satu doa Al-Hasr dalam sholat saya, apakah itu sudah bisa saya anggap bahwa saya sudah melakukan bagian dari alamat surat, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, emang urusan ibu-ibu kalau pagi agak banyak ya, agak ribet ya. Allah itu Maha Pemurah. Kita bisa membacanya di dalam sholat sunat kah atau dalam sholat wajib. Nah, dulu amalannya Raden Kiai Jailani di Bekasi itu seperti itu. Jadi amalannya itu dibawain dalam sholat. Itu sudah masuk membacanya di dalam zikir. Dan zikir yang paling afdal itu sholat. Jadi silakan Bu Diam diteruskan. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Yang lain silakan di-unmute ya. Oh, Pak Zen, silakan Pak Zen. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebetulnya sebelum saya bertanya itu menyambung tadi ya Pak Mardelis, itu memang bahasa Arab ini makin didalami makin luar biasa. Contohnya ayat-ayat itu kan pendek, tapi clear and clean gitu Ustaz. Sehingga kalau seperti Pak Maswar belajar sekejap itu tahan 20 minggu itu, saya kok sekarang pakai ini aja, satu ayat yang diterjemah, satu ayat yang diterjemah, itu yang pakai Quran digital itu. Jadi memang bahasa Arab ini ya satu kata aja lah, luar biasa gitu Ustaz. Nah, pertanyaan saya ini kaitannya dengan ini nama Allah yang biasa di Quran itu kan sering disebut misalnya Ghafurur Rahim gitu kan, Mukmin, Muhaimin. Apa rahasianya sampai disebut 2 kali itu asma Allah itu? Terima kasih. Ya, Mukmin al-Muhaimin, kenapa diulang? Padahal maknanya berdekatan. Karena manusia itu pada dasarnya bersifat gelisah. Maka Allah mengulang-ulang dan menyebutkan dalam penamaan yang berbeda bahwa aku telah beri kamu garansi kok gitu. Yang pertama al-mu'min, yang memberikan garansi keamanan, kedamaian. Yang al-muhaimin memberikan garansi ketenangan atau garansi rezeki. Jadi muhaimin ini kalau di kitab Imam Ghazali Al-Maqsad Al-Asna itu diartikan yang memberikan jaminan bahwa rezekinya Pak Zen itu tidak akan dimakan oleh gurita. Ya. Jadi suami istri aja nggak akan bisa ngambil. Nah itu muhaimin itu Pak. Anak. Jadi gak usah cemas lah masalah anak. Anak itu sudah ada jatahnya. Jadi Bapak Ibu biasanya di umur ini sama semua ya, orang tua saya lihat begitu semua, orang tua terhadap anaknya itu agak khawatir terhadap anaknya, baik urusan agamanya, urusan dunianya. Udahlah, baca nama Al-Mu'min, baca Al-Muhaimin, katakan ya Allah kan engkau sudah jamin. Nah, karena ini bukan wilayah kita, maka memikirkan masalah hal seperti ini itu melanggar kode etik. Kalau melanggar kode etik kehambaan, maka hamba-hamba ini menjadi galau. Jadi kapan seseorang itu akan merasa galau gelisah? Kalau dia keluar dari jalur dirinya. Jadi nggak usah pikirkan yang sudah dijamin oleh Allah. Gitu. Sekali saya memikirkan hal yang sudah dijamin oleh Allah, kemudian kepikiran itu, di saat itulah rasa kedamaian itu hilang. Rasa diberi garansi itu hilang. Nah, ini rahasianya. Jadi Allah itu boleh kita sebut
Tapi ini bahasa kita aja ya. Allah itu maha cerewet ya. Maha nyinyir. Supaya orang ini paham gitu, tapi nggak paham-paham. Ya. Ya, gitu Pak. Ya, Pak Zen. Maaf, lanjutannya itu kalau perasaan bukan galau tapi menyesal. Katakanlah akhir-akhir ini ada rasa sesal bahwa kita tidak cukup membekali, mendidik masalah agama kepada anak, sehingga anak sendiri itu ya kurang sesuai lah dengan syariat yang diajarkan, sehingga di situ kan ada rasa sesal, Ustaz. Apakah cukup dengan zikir mukmin muhaimin atau bagaimana solusinya? Secara lahir tetap memberikan nasihat pasti, karena hayat masih dikandung badan, ya kita tunaikan asbab zahirnya. Tapi secara batin, dua nama inilah yang bisa menenangkan hati Pak. Jadi pulangkan garansinya kepada Allah. Ya Allah yang menjamin urusan aku, urusan keluargaku, urusan anakku. Bahkan kalau wali-wali Allah itu dia nggak mikirin anaknya doang. Mikirin umat dan hamba Allah sedunia. Dipulangkan ya Allah, Engkau yang jamin mereka. Aku pulangkan persoalan mereka kepada Engkau. Ya dulu kita seperti itu kan ya kehendak Allah juga. Nah, maka kita sekarang meminta dengan kehendaknya yang maha luas, yang maha bebas, yang maha tiada batas itu, Allah kemudian mengarahkan keluarga kita, anak-anak kepada hal-hal yang baik. Insya Allah berbisiklah kepada sang penguasa hati, maka semua hati nanti akan tunduk kepadanya. Amin. Jazakallah. Oh iya. Masya Allah. Dengan dua ini saja rasanya kok hati ini tenang, damai gitu Ustaz ya. Tidak ada keluhan apa. Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Dahroni, silakan Bapak dari tadi ngacu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, syukron Ustaz, syukron Pak Mas, syukron teman-teman semuanya. Maaf kalau tadi saya simak penjelasan Ustaz. Ini menurut persepsi saya Ustaz, bahasanya itu al-mukmin itu ada sedikit kecenderungan kegalauan kita dengan masalah dunia. Sedangkan yang al-muhaimin masalah akhirat. Jadi kita galau, nggak usah galau kalau kita membaca mukmin itu terutama menghadapi masa kini, masa depan, masa ini yang berkaitan dengan masalah dunia. Dengan al-muhaimin bagaimana nanti di akhirat. Dan terus terang Ustaz, memang kalau mengingat masa-masa lalu, masa ini itu galau betul. Ya Allah, dosa masih berlumuran dengan dosa saya. Kenapa dulu kok tidak begini, kenapa kok tidak begitu, kenapa ini kok, aduh ya Allah. Itu memang gelisah sekali Ustaz. Nah itu bagaimana, apa cukup dengan membaca Al-Muhaimin atau merenungkan atau menghayatinya itu, atau bagaimana Ustaz? Rasanya betul-betul galau ini, ya Allah. Seperti Pak Lian yang mengatakan, Maliki Yaumiddin. Kalau membaca ayat itu rasanya takut betul, Ustaz. Galau betul. Bagaimana ini menghadapi hari akhirat? Maaf Ustaz. Terima kasih. Syukur. Iya Pak Dahroni. Ini yang nanya kayak Gus Mus ini bahasa-bahasanya ya. Astagfirullahaladzim. Kok muncul rasa itu gitu ya? Itu emang normal. Sebagai bashar, manusia, kita akan merasakan hal itu. Terus bagaimana cara menawar rasa itu? Maka penawarnya itu dua. Bekal saya kurang. Yang pertama, Allah itu kan yang dipandang oleh Allah kan qalbu. Tapi kalau qalbu dipenuhi namanya, Allah itu akan tempatkan kita dekat dengan sisinya. Jadi innallaha yanzuru ila qulubikum. Ya Allah pandang itu qalbu kita. Sore sholat 1000 rakaat, tapi kalau di qalbunya nggak ada nama Allah, itu Allah nggak pandang.
Nah, siapa yang Allah pandang kolbunya, maka amanlah dia. Siapa yang Allah berpaling dari kolbunya, gelisahlah orang itu. Jadi saya kasih tahu aja Pak ya, kapan Bapak gelisah, itu berarti Allah lagi nggak memandang kolbu kita dengan rahmatnya. Berarti Allah lagi berpaling dari kita lah. Nah, di saat kita kemudian merasakan kedamaiannya, di saat itulah Allah memandang. Kapan itu? Ditandai dengan menyebut namanya. Dan cara menyebut zikirnya harus pakai kalimat ya Allah Pak ya. Ya Allah, ya Mukmin, ya Allah, ya Muhaimin. Nah ini nanti akan ada efek di kolbu. Jangan dibaca sekali 2 kali, bacanya sebanyak-banyaknya. Dan sesantai-santainya. Jangan mengejar angka, tapi rasakan kualitas dari nama itu masuk ke dalam diri kita. Setiap nama masuk ke dalam diri, di saat itulah Allah ridho kepada hambanya. Kita kan senang nama kita harum di hati orang. Misalnya kita menyukai seseorang, atau kita mau mendatangi seseorang. Terus kita tahu bahwa di hati mereka itu sangat takzim kepada kita. Itu senangnya hati bukan main. Itu adalah salah satu permisalan walillahil masalul a'la, Allah lebih mulia dari itu. Allah lebih senang lagi jika di kolbu hambanya ada nama Allah bersinar. Nah, coba diamalkan itu Bapak Ibu. Nah, di hari ini misalnya diamalkan ya Mukmin, ya Muhaimin. Nanti esok apalagi gitu ya. Terus yang kedua, Imam Ibnu Athaillah Sekandari, pengarang Al-Hikam juga, beliau mengatakan, jika amalmu terasa sedikit, maka lipat gandakanlah dengan sholawat. Karena satu sholawat, Allah bersalawat kepadamu 10 kali. Jadi kalau kita ini beramal sedikit, banyakin di sholawat, nanti di sholawat itu Allah akan lipat gandakan semua amal itu. Nah, itu sebabnya sebelum berzikir, sebelum sholat, sebelum baca Quran, jangan lupa bersolawat kepada Nabi. Dan tutup lagi dengan sholawat. Makanya saya setiap kali mulai pengajian dan tutup pengajian, saya menutup dan memulainya dengan sholawat. Supaya Allah memandangnya dengan ridho. Ya. Gitu caranya Pak Daron. Insya Allah. Ustaz, boleh nanya, Ustaz? Ya, silakan. Zikir pagi petang itu kan dibaca sesudah subuh dan yang sore sesudah asar. Itu batasan waktunya sampai berapa? Umpamanya subuh kita agak kelewatan sedikit, baru dibaca sesudah ini sekitar udah kerja dulu gitu. Umpamanya masak sedikit baru dibaca gitu kalau subuh umpamanya. Itu bisa Ustaz? Iya, iya. Yang disebut zikir pagi ini kan sampai sebelum duha. Tapi yang afdol itu, pagi itu dari subuh sampai terbit matahari, itu yang afdol. Tapi kelewat nih, nggak apa-apa kan belum masuk waktu duha. Kelewat juga, di waktu duhanya juga masih ada waktu. Jadi kata zikir ini disimbolkan dengan pagi dan sore. Jadi Allah itu mengatakan wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah pada waktu pagi dan petang, pagi dan sore. Kalimat ini itu ke kitanya. Petang dan sore menurut kamu, bagi Allah kan nggak berlaku petang dan sore. Petang pagi itu nggak berlaku. Jadi al-azminah la tata'allaq billah. Waktu itu nggak ada hubungannya dengan Allah. Karena Allah lah yang menciptakan waktu, yang menggerakkan waktu, dan waktu itu nggak berlaku kepadanya. Waktu itu untuk kita. Jadi mau pagi, sore bagi Allah sama aja. Yang beda bagi kita. Dan kita ini kan kalau pagi seger, kalau sore udah mulai lelah, bete. Segernya dimulai dengan zikir, lelahnya ditutup dengan zikir. Itu maksud dari ayat itu, surah Al-Ahzab yang 41-42 itu ya. Nah, silakan dicek itu. Ya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah pada waktu pagi dan petang, pagi dan sore. Nah,
Jadi kalau lewat dikit nggak masalah. Nah, bahkan disebutkan Juwairiyah dan Sofia, istri Rasulullah, itu kalau zikir dari subuh sampai waktu duha. Zikir dari subuh sampai waktu duha. Orang Arab kan dulu sarapannya cukup pakai kurma, jadi nggak perlu masak pagi. Nah, Bapak Ibu ini sesekali mungkin karena sudah disiplin ya, setiap pagi itu harus masak. Ya coba, mohon maaf ya, sekali atau 2 hari dalam seminggu nggak usah masak deh, masakin zikir kolbu aja, penuhi dengan zikir-zikir kolbu di hatinya. Cari hari-hari libur misalnya, atau hari yang tidak banyak orang makan minum di rumah. Coba kurangi keterkaitan kita dengan sarapan-sarapan yang kita buat itu. Kan bisa kita beli di luar. Sekali seminggu kita latih. Coba rasakan diri ini tidak terkait dengan dapur yang menghamili zikir sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Dan rasakan Bapak Ibu nanti akan ada kenyamanan. Insya Allah. Bisa Senin Kamis juga, Ustaz. Bisa Senin Kamis kan puasa tuh ya. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu, masih ada. Ya. Ibu Fauzia, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Fauzia. Ustaz, saya mau tanya, setiap saya membaca Quran ketika sampai di ayat Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, itu saya selalu bertanya, kok saya nggak bisa begitu ya? Lalu saya apakah saya ini tidak mendapat petunjuk Allah? Karena kan ayat itu terusannya, itulah petunjuk Allah bagi siapa yang dikehendaki. Setiap saya baca ulang ketemu itu, begitu lagi perasaan saya. Gimana ya Ustaz? Iya. Itu surat Az-Zumar yang 23 24 ya. 23 iya. Jadi Allah mengatakan Allah yang menurunkan ahsanal hadis. Sebaik-baik kalam. Sebaik-baik kalam itu adalah Al-Qur'an. Inti Quran apa? Zikrullah. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kalau Quran itu dibaca lalu didengar oleh orang yang qalbinya ada nama Allah, itu seperti Ibu Fauziah dulu di zaman-zaman belum ada handphone, namanya disebut sama orang, atau kita dapat surat cinta dari orang yang kita suka, merinding rasanya. Jadi kita pernahkah merinding atau berdesir ketika dulu ada orang-orang yang kita suka nyampein salam kepada kita? Atau kita dulu ngeliat foto orang yang kita suka, berdesir itu namanya ya, atau syair min wujudul ladzina syarabah. Jadi merinding, berdesir. Jadi kenapa itu muncul? Karena ada rasa cinta di kalbu. Cinta itu munculnya dari mana? Percaya lalu sering menyebut namanya. Percaya pastinya sudah mengenal ya. Dimulai dari mengenal, bermakrifat. Makanya kenapa kita buat kajian ma'rifatullah? Supaya kita tambah cinta kepada Allah. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi cinta itu belum merasuk ke dalam kalbu. Sehingga bagaimana jalan pintasnya? Kita ngaji Asmaul Husna, kenali namanya, engkau akan jatuh cinta kepadanya. Kenali sifat-sifatnya, engkau akan larut dalam mengenalinya, mengenangnya. Jadi kenapa dulu Bapak Ibu saya mengajarkan lama itu zikir menyebut nama Allah di qalbu. Itu kalau Bapak Ibu amalkan setiap hari, nanti baca ayat mana aja merinding. Tapi kan ada yang ngamalin, ada yang enggak, kan itu masalahnya ya. Ada yang masih mikir ini masa zikir ngitung? Bukan ngitung itu yang inti. Hitungan itu cuma latihan. Kalau Bapak Ibu nyaman tidak menghitung, nggak usah menghitung. Oh, saya pakai jam aja. Ya, jam itu kan ngitung juga. Bedanya ini hitungannya di tangan, yaitu hitungannya di
di jari di pergelangan atau di tembok gitu, namanya jam. Sama, itu semuanya hitungan. Ya. Jadi cobalah Bu Fauzia, tentu masih ingat zikir yang saya ajarkan dulu, itu diamalkan. Mumpung masih mau Ramadan ini, ditabung nama Allah di dalam kalbu, sebanyak-banyaknya, nanti akan ada efek ketika baca Quran. Tapi harus sabar ya. Ini saya sebutkan sabarnya gimana. Dulu saya mengalami itu Bapak Ibu. Saya dulu selama iktikaf. Jadi iktikaf saya bukan 10 hari aja. Saya dulu iktikaf mengikuti proses prakerasulan Nabi. Nabi itu kan dulu prakerasulan, beliau berkhalwat di Gua Hira itu 40 hari. 40 hari, 40 malam. Ya. Saya mencobakan itu dengan bimbingan masyayikh kita. Lalu beliau mengatakan, kamu jangan terlalu banyak dulu baca Quran. Kalau mau ngafalnya sore aja. Saya dulu waktu sekolah masih kecil, punya kewajiban selama bulan puasa ngafalin surat saja dah. Jadi saya baca aja. Ya, ternyata hafal. Ketika selesai 40 hari, lalu saya mencoba membaca Al-Quran. Di dalam kalbu ini dulu penuh nih nama Allah. Itu baru bismillah saya udah nangis. Badan itu merinding, gak kuat meneruskan. Makanya kita lihat ada sahabat-sahabat yang pingsan kalau baca ayat. Ada yang menangis baca ayat. Ternyata nama Allah itu sudah mengalir dalam dirinya. Nama yang mengirimkan ayat itu sudah ada di dalam dirinya. Nah, lalu dibacakan surat cinta dari Allah bernama Al-Quran. Baru merinding. Gitu. Insya Allah itu bisa. Maka di Quran itu kalimatnya pakai summa. Oh ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, summa talinu, summa itu bahasa Arab menunjukkan proses. Summa, kemudian dalam waktu yang panjang, itu kalau dia arti harfiahnya ya. Beda dengan fa. Fa itu langsung. Lalu, itu terjemahan dari fa. Kalau summa menunjukkan lita'qib ala zamanin tawil. Menunjukkan waktu setelah tapi panjang. Summa itulah yang disebut proses penyatuan kalbu kita dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan Bu Fauzia diamalkan lagi yang dulu kita sampaikan ya. Jangan dan gak usah ditabrak-tabrakin dengan saya punya hafalan, nanti aja, nanti hafalannya itu akan ngikut sendiri. Teman saya banyak yang hafiz Quran, itu awal belajar zikir takut nanti ketinggalan hafalannya. Loh, saya kasih tahu dia. Tujuan membaca Quran itu mengingat yang menurunkan Quran, bukan memberhalakan Allah dengan bacaan. Terus gimana? Udah zikir dulu. Zikirlah dia. Setelah dia zikir banyak, apa yang terjadi? Dia kalau mau takrir itu sebentar aja. Kenapa? Dia takrir nggak ada perasaan mau ngejar target. Di hatinya sudah ada kedamaian yang tidak terbatas. Jadi kalau dia mau khataman, itu cukup dia zikir sebentar, dia langsung takrir. Dan itu cepat. Ini banyak pengalaman kawan-kawan, testimoni kawan-kawan, yang mau mengamalkan zikir Ismul Jalalah, nama Allah di qalbunya. Silakan diamalkan Bu Fauzia. Ya. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu masih ada yang mau diklarifikasi dengan Ustadz? Insya Allah kita 5 hari lagi mau masuk Ramadan ya. Barangkali kira-kira zikir atau untuk ketenangan hati supaya kita bisa lebih gembira dan fokus menghadapi Ramadan ini, zikir seperti apa ya Ustadz ya, untuk bisa menyambut Ramadan ini dengan penuh harap, penuh ampunan dari Allah gitu. Asmaul Husna aja Pak. Jadi coba diamalkan tapi jangan mengejar target ya. Seperti ini kita belajarnya sudah sampai nama apa nih? Muhaimin. Kan berarti ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya 8. Sampai yang Muhaimin aja dulu. Jadi zikir misalnya 100 nih atau 10. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Malik, ya Allah, ya Kudus, ya Allah, ya Salam, ya Allah, ya Mu'min, ya Allah, ya Muhaimin. Udah itu aja dulu Pak.
10 ini, 10 itu, atau 100. Kalau lebih afdol itu 100-100. Bapak Ibu ini kan kebanyakan udah pensiun, mau ngapain lagi? Olah aja diri kita dengan Asmaul Husna. Dulu kan waktu masih kerja, mikir, coba kalau saya pensiun, nanti saya akan begini-begini. Ya, sekarang udah pensiun. Ya, udah dikonsumsi banyak-banyaknya nama Allah. Nanti kalau masuk ke alam kubur tuh jadi guru tuh di sana terbang. Ya. Jadi orang yang mengenal nama Allah itu di alam kubur dia menjadi spesial. Dia jadi spesial. Jadi orang yang spesial di alam kubur bukan orang yang banyak khataman Qur'annya. Kalau kenapa banyak yang khatam Quran tapi dia niatnya tidak sahih. Banyak yang khatam Quran tapi dia tidak mengenal dia lagi baca apa. Tapi lebih afdal lagi, dia kenal nama Allah, dia banyak khatam Quran. Ini baru cakep. Imam Syafi'i itu ngomong kepada putrinya, beliau udah mau meninggal sakaratul maut. Putrinya nangis, jadi mirip-mirip kayak Fatimah menangis ketika Nabi sakaratul maut. Apa kata Imam Syafi'i kepada putrinya? Wahai putriku, ya benati. Hal tabkin. Apakah kamu menangis ketakutan? Aku tinggalkan. Sedangkan rumah ini sudah aku khatamkan Quran di dalamnya 4.000 kali. Beliau tinggal di rumah itu 4 tahun dan udah khatam 4.000 kali. Nggak ada kita yang bisa ngejar begitu. Dan Imam Syafi'i mau baca cepat, baca lambat, pahamnya hampir sama. Kita baca agak cepat dikit, pahamnya buyar ya. Jadi coba diamalkan itu, ya Rahman, ya Allah. Itu pakai nama ya Allah ya. Setiap nama itu panggil dulu nama besarnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Nah, ya Allahnya itu dihunjamkan dari kolbu. Ya Allah, ya Rahman. Jadi kalau versi saya nih Bapak Ibu, ya Allahnya dihunjamkan kolbu, lalu nama-nama dengan nama tadi Rahman itu dipahamkan di pikiran. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Dan itu coba rasakan, saya sering mengamalkan itu dulu waktu masih latihan ya. Kalau sekarang udah refleks Pak, insya Allah. Ya. Baik. Iya Pak Sanusi silakan Pak. Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebetulnya kan umur sudah lanjut, tapi ya sholatnya, baca Qur'annya, karena banyak yang bahasa Arabnya nggak ngerti, jadi kadang-kadang memang tak merasa dekat sama Allah itu, jadi lupa itu gimana itu caranya. Kayak Muhammad ini betul-betul dirasa, ya aku ini kan sedang berhadapan dengan Allah, aku sedang membaca kalimat-kalimat dari Allah. Jadi baca Quran itu kadang-kadang malah pikirannya kemana-mana. Iya. Jadi setiap orang itu, Pak Sanusi, Bapak Ibu yang mengenal Allah, itu akan mengajarkan apa yang dia faham. Ada orang yang fahamnya cuma sampai mendekatkan kepada Allah, baca Quran sebanyak-banyaknya. Ada yang orang dengan zikir sebanyak-banyaknya. Ada yang ngaji sebanyak-banyaknya. Ada yang ikut pengajian. Gitu. Padahal ilmu ini kan satu sebenarnya. Ilmu itu satu. Tinggal cara menurunkannya kapan. Kapan diturunkan. Kapan kita memakai kurikulum membaca. Kapan kita memakai kurikulum menzikir. Itu sebenarnya nggak usah dipertentangkan. Di luar sana kan orang mempertentangkan. Kalau zikir ntar Quran saya gimana? Ini tanda nggak ngaji dengan sistem kurikulum zikir. Nah, bagaimana kondisi seperti ini? Pertanyaan Pak Sanusi ini penting sebenarnya. Saya nggak paham Al-Quran. Ya itu masalahnya. Karena kita tidak paham. Maka yang perlu adalah nurul mu'min ini ditancapkan dalam hati. Cukup katakan, ya Allah, meskipun aku tidak paham Quranmu ini, tapi aku yakin Quran ini dari Engkau. Lalu banyakkan zikirnya. Baru ketika udah banyak zikir di kolbu, kan kita paham. Kalau sudah banyak zikir di kolbu, meskipun kita nggak paham secara harfiah,
Bapak baca terjemahan, nanti Allah akan bimbing memahamkan. Jadi saran saya di umur Bapak Ibu yang mungkin ya pensiun lah ya rata-rata, coba dibuat porsi-porsi untuk Bapak Ibu lebih banyak itu zikir. Kami yang muda-muda ini banyak membaca. Ya. Kenapa udah di zaman pensiun banyak zikir? Karena zikir itu nggak perlu menerjemah lagi, Pak. Cukup memahami. Itulah rahasianya. Kenapa dulu Imam Bahauddin di Uzbek itu berbeda dengan Syekh Abdul Qadir dan Abdul Hasan Shazili di negeri Arab. Karena orang Uzbekistan itu nggak ngerti bahasa Arab, maka banyak diajarkan al-zikir menyebut nama. Sebut saja namanya. Dulu Pak Sanusi pernah belajar zikir nama apa ya la ilaha illallah, la ilaha illahu. Itu amalkan aja yang ada. Ditambah dengan nama-nama Asmaul Husna yang saya sebutkan ini, tinggal diresapi satu-satu. Ya, nggak usah nanti semuanya dikejar. Yang dikejar itu cukup menghafalnya pagi sore, tapi yang menjadi makanan setiap hari kita dengan cara tadi ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Rahman, ya Rahim. Nah, itu diulang terus, kalbu kita akan bahagia, insya Allah. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama Pak. Terima kasih Ustadz. Ya, tadi ada yang bertanya juga kawan itu dalam bulan Ramadan ini apakah kita kejar baca itu berapa kali khatam atau baca dengan mengerti gitu. Tapi setelah Ustadz jelaskan tadi kesimpulannya begini ya Ustadz, baca banyak boleh tapi yang penting itu kita dekat dengan Allah dan mengerti apa bahwa kita baca itu ayat-ayat Allah begitu ya Ustadz ya. Jadi tergantung ini kita apakah dengan zikir dulu kita barangkali di awal Ramadan sehingga kita tercun ini dengan Allah, habis itu baca berkali-kali begitu barangkali Ustadz. Ya, jadi dimulai dengan zikir, lalu baca Quran, tutup lagi dengan zikir. Gitu Pak. Jadi nyambung terus dengan Allah. Itu poin utama itu dengan Allah nyambung terus itu Ustadz. Ini terakhir saya sebutkan. Jadi ada ulama itu ditanya, zikir manakah yang amalan apakah yang paling afdal? Salat, baca Quran, atau zikir? Apa jawaban beliau? Bukan ini dan itu yang paling hebat. Yang paling afdal itu engkau beramal, amalan apa saja, lalu hatimu terhubung kepada Allah. Nah, itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ngejar target, terus hatinya kok lelah. Kemana-mana. Baca Qurannya, zikir lagi sebentar. Begitulah terus. Ntar kalau zikir kolbunya sudah connect, baca Quran lagi. Nah, ini metode, boleh disebut metode zikriyah. Ya. Jadi baca qiraah Quran ma'az zikir. Awal dimulai zikir, lalu baca Quran. Kolbu kemudian kok putus lagi dari mana Allah, kita zikir lagi. Sudah terasa damai, kita baca Quran lagi. Begitu terus Pak. Coba amalkan metode ini selama Ramadan. Insya Allah bermanfaat. Kira-kira gitu ya Pak Mas ya, Bapak Ibu. Satu lagi boleh Ustadz. Okay. Ya, Pak Mas. Silakan Ibu Erni. Oh iya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz begini, sekarang ini kan ada banyak program khataman Quran ya, antara lain yang saya ikuti yang diadakan oleh Ustadz Bahtiar. Itu jamnya adalah pada waktu asar. Kadang-kadang kita nggak sempat asarnya, itu sudah masuk ke khataman. Sedangkan khataman sendiri selesainya kira-kira 5:30. Kalau saya sholat dulu, saya ketinggalannya banyak banget Ustadz. Jadi boleh nggak saya mendahulukan khataman, selesai khataman baru saya asar? Jam berapa tuh Bu? Asarnya ya 5:30. Oh enggak Bu, jangan. Enggak, ini mohon maaf Bapak Ibu semua, ya mohon maaf. Di umur Bapak Ibu yang begini, jangan ngejar kuantitas lagi. Kejar itu sekarang kualitas. Kualitas, Masya Allah. Nah, ini saya kasih jaminan. Saya kasih jaminan kesahihannya dan kevalidannya. Tolong amalkan saja yang ini. Saya jamin dunia akhirat. Gitu aja. Zikir,
baca Quran, nanti kalau pikirannya melayang lagi, zikir lagi sampai tenang, baru baca Quran. Terus kalau lupa lagi, zikir lagi, baca Quran. Udah 2 itu aja diolah kali. Nggak usah ikut lagi yang aneh-aneh. Saya kasihan sama Bapak Ibu, kok masih di umur yang begini masih ikut ini, masih ikut itu. Itu terombang-ambing namanya ya. Jangan sampai kemudian kita seperti fituqiyanihim ya'mahun gitu. Jadi ada ustadz ini begini, sekarang kalau Bapak Ibu ingin sederhana beramal, kualitasnya lebih banyak, coba pakai metode ini. Saya menyebut metode tilawah zikiriyah. Tilawah yang ada zikirnya. Itu efeknya luar biasa. Coba amalkan, nggak usah kejar target. Nggak khatam juga nggak apa-apa. Karena khatam Quran itu intinya adalah ingat Allah. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Untuk ingat Dia. Kalau kita kejar target khataman, lalu kita melupakan zikir, apalagi mentakhirkan sholat, itu khataman apa namanya gitu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya sedikit agak kenceng di belakang ini, karena saya sayang kepada Bapak Ibu. Untuk umuran Bapak Ibu, udahlah, jangan lagi ikut program aneh-aneh. Sekarang itu program kualitas. Kalau disebut program ini taraqqiyah ruhiyah namanya. Program menaikkan ruh. Ini saya ngomong ke anak muda itu beda lagi. Karena kalau orang yang sudah di atas 40, 50, 60, ini jangan lagi berbicara kuantitas, kasihan. Mengejar-ngejar target, kasihan. Itu penyiksaan terhadap kolbu. Meskipun secara nafsiyah dia senang. Ya. Jadi mohon maaf, ini agak sedikit saya arahkan begitu ya. Berarti saya yang salah Ustadz. Berarti saya harus sholat dulu apapun, setelah itu baru saya mengerjakan yang lain. Begitu ya Ustadz ya? Betul, sholat ya, itu nggak bisa diganti dengan yang lain begitu? Nggak bisa. Sholat itu puncak dari semua ibadah yang ada. Mau naik ke langit, mau naik ke bumi, mau naik ke aras, itu sholat semua paling tinggi. Nggak ada lagi yang tinggi. Ya, itu sebabnya sholat itu bacaan utamanya adalah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah langsung Nabi terima di aras Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Jadi program selama Ramadan coba amalkan metode sederhana ini. Jadi nggak usah aneh-aneh. Silakan Pak Mas nanti rumuskan metodenya gimana. Metode tilawah zikiriyah. Ya. Tilawah ma'az zikir. Tilawah yang ada zikir. Insya Allah ini lebih bermanfaat untuk kerohanian Bapak Ibu. Jadi bekal insya Allah sampai nanti. Insya Allah ta'ala. Alhamdulillah Ustaz. Jadi ada 8 Asmaul Husna yang sudah kita dalami bersama Ustaz. Yang 8 itu saja rasanya, saya Mukmin Al-Muhaimin ini saja rasanya kok betul-betul jauh ya. Itu saja yang 8 itu kita amalkan, kemudian kita tilawah gitu Ustaz ya. Kita udah dekat dengan Allah, kita baca Quran, ya mungkin bisa menangis barangkali. Kemudian kita zikir Asmaul Husna ini lagi, begitu tilawah lagi seperti yang Ustaz bilang, Masya Allah. Kan kita coba Ustaz, jadi nggak perlu target harus khatam sehari 3 kali atau 2 kali atau berapa gitu, nggak usah kasih target, tapi kita betul-betul dekat dengan Allah begitu ya Ustaz ya. Iya, iya. Baik Zikirnya Bapak Ibu juga, sekalian. Pak Mas ya, Pak Ustadz ya, zikirnya juga nggak perlu dihitung ya Pak Ustadz ya. Nggak usah Bu. Jadi ya. zikir itu ya, berzikir aja sambil motelin sayur, sambil apa berzikir aja gitu ya Ustadz ya. Betul. Bagus itu Bu. Syukron Ustadz. Iya, apa. Boleh nambah dikit Ustadz. Masya Allah. Silakan ini sebelum Ramadan nih dipuas-puasin Pak Daran nih. Iya Pak, silakan Pak. Maaf Ustadz. Maaf tadi Ustadz kan menyatakan bahwa sholat itu rusak segalanya. Jadi itu juga kandung zikir, kandung Quran, kandung doa dan sebagainya. Maaf, saya ini masih menargetkan sholat Ustadz. Rasanya kalau itu kurang dari yang saya sebutkan, rasanya gelisah Ustaz. Itu gimana Ustaz? Jadi kalau itu namanya wirid Pak. Jadi hizib. Jadi Nabi mengatakan siapa yang tertinggal dari hizibnya, hizib itu amalan yang sudah dirutinkan. Nah itu beda kamar dengan yang tadi Pak. Jadi itu nggak apa-apa, itu bagus. Itu namanya wirid atau hizib, namanya wirid sholat.
Wirid sholat itu dia sudah ada jatahnya. Kalau Bapak sudah mendawamkan, mengkontinyukan beberapa kali, belum nyampe ke angka itu, nggak nyaman. Emang begitu. Karena itu makanan rohani, sarapannya jiwa lah. Itu tidak salah, itu udah benar. Syukur Ustaz. Alhamdulillah. Jadi dulu ada seorang imam yang dulu dia pernah keras, namanya Ibnu Taimiyah, Imam Salafi. Ketika dia di penjara, dia mulai kemudian memperhatikan dirinya. Selama ini sibuk debat, sibuk diskusi, sibuk berpolemik. Ketika dia kemudian di penjara, dia kemudian lebih banyak berzikir. Satu kali cerita muridnya Ibnu Qayyim. Apa kata Ibnu Qayyim? Aku menyaksikan guruku Ibnu Taimiyah habis sholat subuh itu nggak berhenti zikir sampai zuhur. Lalu beliau bertanya, wahai Tuan Guru, ada apa gerangan dengan engkau? Ini kan sekarang kalau kita ketemu salafi kan kita zikir begitu disebut ahli bid'ah sama mereka. Ya, kalau pagi-pagi harus cari kerja, cari kurnia Allah, kan gitu. Padahal imamnya nggak begitu. Imamnya justru habis subuh sampai zuhur, tapi nggak tiap hari. Ini karena beliau lagi kondisinya begitu. Akhirnya jawaban Ibnu Taimiyah, ini kalam menyentuh saya sebenarnya, dan nukil dalam kitab beliau Al-Wabil Sayyid, karya Ibnu Qayyim. Zikir pagi ini sampai siang barusan itu adalah sarapan jiwaku. Jika aku belum sarapan secara rohani, secara spiritual, maka aku akan lemah dan kelaparan. Begitu kata beliau. Jadi selevel imam mereka begitu. Nah, ini Pak Daroni udah mulai sampai merasakan itu. Saya sampaikan selamat aja Pak Daroni ya. Alhamdulillah. Minta kepada Allah supaya bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbil alamin. Masya Allah. Ini kalau kita teruskan bisa sampai zuhur juga Ustaz. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini pada pagi hari ini. Dan Ustaz, kalau kita insya Allah pekan depan sudah masuk bulan Ramadan, waktu kita tetap seperti sekarang atau bagaimana Ustaz? Atau perubahan Ustaz ada? Nanti saya coba cek Pak ya. Semoga nanti ada waktu. Semoga Kamis ini masih bisa. Kalau masih bisa berarti saya mungkin nggak kemana-mana, karena banyak juga ada beberapa masjid yang pengen kajian tiap pagi begini, tapi nggak online, maunya di offline. Ya. Nanti insya Allah saya untuk Bapak Ibu saya akan sediakan waktu insya Allah. Baik, ya. Tapi temporari sementara tetap Kamis pagi. Nanti kalau ada perubahan kita kasih tahu. Bapak Ibu sekalian, kita terus ya selama Ramadan sampai waktu kita nanti itikaf ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudahi kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca Alhamdulillahirrabbilalamin, Astagfirullahaladzim, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz, syukron Pak Mas. Kalau Ustaz. Insya Allah luar biasa pagi ini. Sampai ketemu pekan depan. Selamat memasuki bulan Ramadan. Selamat beribadah yang optimal. Boleh jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Mari kita buat Ramadan terbaik kita. Amin. Allah. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.